Baik anak-anak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya cerah, semuanya menjawab salam ya. Jadi yang nggak jawab salam nanti kita doakan mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, dirapikan dulu tempat duduknya ya. Kertas-kertas, buku-buku yang memang bukan pelajaran kita hari ini, tolong dirapikan dulu. Baik ya, semuanya. Anak sekalian, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Ya. Baik, kita mulai. Nabda wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ya kemarin kita sudah belajar tentang beberapa daripada tentang bacaan Quran, hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama itu kita kemarin belajar tentang apa? Dan tanwin. Di antaranya apa hukumnya? Ada izhar, kemudian idgham, ada juga ikhfa ya. Jadi ada beberapa hukum itu. Yang pertama kita pernah pelajari ya kemarin. Terus sekarang sudah barang tentu dalam membaca Al-Qur'an itu kita butuh mengetahui ya yang namanya adalah ilmu dalam membaca Al-Quran itu tentang panjang pendeknya membaca Al-Quran. Panjang pendeknya huruf. Nah itu semua disebut apa? Disebut apa? Disebut mat tabi'in. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari yang namanya mat tabi'in. Baik anak-anak sekalian, tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan membaca absen terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai, saya akan baca absen terlebih dahulu. Yang disebut namanya nanti angkat tangan ya. Adrian Winata, Arsha Zafirana, Azam, Cesa,
Detri, Hanan, Kenza, Kiano, Lota, Mudiro Gandhi, Nindi, Sandy Saputra, Foza. Alhamdulillah ya, semuanya hadir ya pada hari ini. Baik anak sekalian, kita mulai saja. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa anak sekalian? Tentang matobi'i, tentang matobi'i dalam baca Al-Quran ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita perhatikan sini semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk ya. Coba berdiri semuanya, ya. Berdiri semuanya, coba. Ya. Ketika saya suruh tepuk satu, maka semua tepuk satu ya. Kalau tepuk angin, ya gimana tepuk angin? Tepuk angin begini. Tepuk dua. Nanti tepuk dua. Oke, semuanya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk angin. Kalau ada yang tepuk, ada yang bunyi, nanti berarti dia bukan tepuk angin ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk angin. Alhamdulillah. Silakan duduk semuanya, masya Allah. Semuanya kompak ya. Baik anak-anak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan sini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jadi saya akan membacakan tujuan pelajaran kita ya. Ya ini tujuan mata pelajaran kita, yaitu tujuan pelajaran kita hari ini matobi'i ya. Judulnya matobi'i. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya dengan baik, panjang pendeknya benar, ya terus kemudian suaranya merdu apalagi ya, maka itu nanti masya Allah akan tergugah kita. Kecintaan kita sama Al-Quran itu akan bertambah. Begitu ya. Kecintaan kita sama Al-Quran akan bertambah. Tapi kalau bacaannya jelek, panjang pendeknya kurang bagus, itu nanti bagaimana untuk menambahkan kecintaannya. Itu jadi tujuan yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu adalah membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Sudah barang tentu ya, kan hadis ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah terlebih sholat. Jadi meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah. Terlebih adalah ibadah sholat. Kalau di pelajaran kita hari ini itu adalah matobi'i. Ya. Jadi matobi'i. Jadi matobi'i itu adalah salah satu di antara daripada hukum-hukum bacaan membaca Al-Quran. Matobi'i. Begitu ya. Matobi'i. Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum mungkin banyak panjang lebar seperti ini, saya akan memutarkan satu buah video yang bisa kalian lihat nanti ya. Kira-kira kalau membaca Al-Qur'annya baik, suaranya merdu, kira-kira kamu bagaimana tanggapannya nanti ya? Coba perhatikan dulu sebelum kita membahas banyak ya tentang daripada matobi'i hari ini. Dengarkan ya dengan baik ya. Sebentar aja. Ya
Dengarkan ya, jangan ngantuk. Jangan sekalian, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang demikian, dengan lantunan yang bagus, merdu, kemudian bacaan panjang pendeknya yang tepat, bacaan pendeknya yang tepat, maka apa yang kita rasakan? Mendengarkannya enak apa tidak? Enak apa tidak? Enak apa tidak? Enak. Tersentuh nggak hati kita? Tersentuh. Maka ya, ini semuanya ya harus kita kuasai, di antaranya supaya tersentuh bacaan Quran, tersentuh orang mendengarkan bacaan Quran kita pintar dalam bacaan Quran, kita kuasai. Salah satunya adalah hukum mat tabi'i. Ya, di sini pengertian mat tabi'i, definisi mat secara bahasa adalah tambah. Ya. Lihat sini ya. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat itu ada 3. Ya, perhatikan sini anak-anak semuanya. Coba perhatikan. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama apa? Huruf mat apa? Pertama apa? Pertama waw, boleh. Waw mati ya, waw sukun ya. Kemudian apa lagi? Iya, sukun. Kemudian apa lagi? Alif. Ada 3 huruf mat tabi'i. Ya, ada 3 huruf mat tabi'i. Adapun syarat huruf mat adalah apabila waw jatuh setelah dhamma. Ya, waw jatuh ini setelah dhamma. Jatuh setelah iya jatuh setelah kasro. Alif jatuh setelah fathah. Perhatikan sini, ya. Jadi huruf-huruf itu tadi adalah, nah, ketika waw panjang, contohnya berkumpulan dalam lafaz misalnya nuhiha. Coba ikutin Ustaz ya. Nuhiha, ikutin Bapak, Pak Guru ya. Nuhiha. Coba 1, 2, 3. Nuhiha. Ha ya. Nuhiha. Jadi apa namanya? Udoma ya. Setelah dhamma ada waw sukun, setelah kasro ada iya sukun, setelah ya huruf ada alif. Ya. Ada alif. Jadi sekali lagi mat tabi'i itu ada beberapa huruf. Pertama adalah waw, kedua adalah ya sukun, ketiga ada alif. Nah, itu ya, perhatikan. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mat tabi'i. Seperti, perhatikan ya, alladzi amanu wa kanu. Alladzina amanu ya, alladzina amanu wa kanu. Panjang, kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Ya, 1 alif atau 2 harokat. Perhatikan sini ya. Jadi kita belajar mat tabi'i, kita mengerti huruf-hurufnya. Ketika kita sudah mengerti, maka panjang pendeknya pas. Berapa tadi? Yaitu adalah alif, 1 alif atau 2 harokat. Nah, ini ya, 1 alif atau 2 harokat. Baik anak sekalian, Allah SWT ya, perhatikan betul.
Jadi kalian sudah mengerti ya. Nah, contohnya apa bacaan-bacaan mad tabi'i itu contohnya? Perhatikan nak. Contoh bacaan mad tabi'i yang pertama ya. Terdapat alif sukun setelah fathah. Coba sekarang ikutin ikutin Pak Guru ya. La yusminu. Coba ikutin. La yusminu. Mana mad tabi'i di sini? Ini ya. Mad tabi'i ya. Kemudian yang kedua ya. Wujuhu yawma idzin. Baik, di sana selasa. Wujuhu yawma idzin. 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 Contoh yang ketiga, fiha ainun jariyatun. Ainun jariyatun. Nah, yang kedua tadi terdapat waw sukun setelah doma. Ini ya, waw sukun setelah doma. Kemudian selanjutnya ada ya sukun. Terdapat ya sukun setelah kas. Fiha. Oke anak sekalian ya. Jadi kita sudah tahu ya tentang beberapa contoh daripada mad tabi'i itu tadi ya. Nah sekarang ya supaya kita lebih mendapatkan menguasai lagi, sekarang kita bagi beberapa kelompok ya. Silakan kelompok 1 ini yang putri semuanya, kelompok 1 silakan berkelompok. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Mbak, yuk ya. Baik anak-anak sekalian ya. Coba ini adalah aktivitas kelompoknya ya. Coba perhatikan tugas kelompoknya sekarang ya. Yang pertama sekarang silakan carilah hukum bacaan mad tabi'i di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada Qurannya ya. Pegang Qurannya coba. Pegang Qurannya. Tiap kelompok minimal 1 ya. Kalau memang 1 orang 1 alhamdulillah lebih baik ya. 1 orang 1 alhamdulillah lebih baik ya. Sukun 1 contoh, yang alif 1 contoh. Silakan. Yang sudah dapat 3 sudah. Baik, sudah mulai dari salam. Ya, di situ aja. Silakan. Silakan sambil duduk boleh sampaikan. Mulai dari salam. Kelompoknya ada berapa orang? Sebutkan nama-namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan Ya. Langsung. ayat 8. Ada waw sukun setelah doma. Waw sukun setelah doma. Ya, selanjutnya. Surah An-Naba ya. Oke. An-Naba ayat 17. Ada yang sukun setelah kasrah. Ya, sukun setelah kasrah. Baik. An-Nasr ayat 3. Ada alif sesudah kata. Baik. Sudah? Ada 3 contoh ya yang disebutkan tadi dalam surah An-Naba, kemudian surah An-Naba lagi, yang terakhir surah apa? An-Nasr.
Ini adalah contoh-contoh daripada mad tabi'i yang disebutkan oleh kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2 sudah? Belum. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Sudah, oke. Sebelum kita masuk kelompok 2, sekarang kelompok 3. Silakan sebutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu hasil tugas kami. Ya. La yu'minun Al-Baqarah ayat 6. Ada alif sesudah fathah. Ya. Jadi la yu'minun. Ada surah Al-Baqarah ayat 6 ya. Ada alif sesudah fathah. Selanjutnya yang kedua, Min dunillahi. dunillah. Min dunillah. Ya kan? Dunillah. Ya. Al-Baqarah ayat 22. Ada doma sebelum waw sukun. Ada doma sebelum Waw sukun. waw sukun. Baik, selanjutnya yang ketiga, Tajri. tajri. Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Ada ya sebelum kasroh. Ada ya Sebelum sesudah kasroh. ada ya sesudah kasroh. Baik. Alhamdulillah kelompok 3 sudah menyelesaikan daripada tugas mereka. Kita plus dong. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan. Sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya diangkat ya, biar semuanya mendengar, yang lain mendengar. Kami ingin menyampaikan hasil kerja sama kami. Ya. La khaufun Al-Baqarah ayat 61. Ada alif sesudah fathah. Al-Baqarah ayat 61, la khaufun. Ada alif sesudah fathah. Selanjutnya, Yasma'una. yasma'una. An-Naba. An-Naba ayat 35. Ada waw sukun setelah doma. Ada waw sukun setelah doma. Selanjutnya, Yu'tika. ada yu'tiqa. Ad-Duha ayat 4. Ad-Duha ayat 4. Ada ya sukun setelah kasroh. Ada ya sukun setelah kasroh. Masya Allah, luar biasa ya. Kelompok 2 juga sudah menyelesaikan. Alhamdulillah. Aplaus dong untuk kelompok 2. Salam, terima kasih. Ya. Baik. Ya. Nah. Masing-masing kelompok sudah menyajikan. Masing-masing kelompok sudah menyajikan bahwasanya ya contoh daripada mad tabi'i. Ya. Sekali lagi, mad tabi'i itu mad menurut ulama ahli tajwid yang artinya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i itu menurut ulama apa? Apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Memanjangkan suara. Memanjangkan suara. Apa itu memanjangkan suara? Ya. Sepanjang berapa? Sepanjang 2 harokat. Mad tabi'i itu dipanjangkan, dibaca sebanyak 2 harokat. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu kita tadi sudah dikerjakan kelompok masing-masing ya. Tadi kan sudah dikerjakan kelompok masing-masing. Sekarang kita simpulkan bersama. Perhatikan sini anak-anak, sebelum saya tutup ya, sebelum Pak Guru tutup pada pelajaran kita pada hari ini. Jadi pengertian mad tabi'i itu adalah memanjangkan suara. Ya, yang dipanjangkan itu adalah huruf mad. Itu apa? Ada 3 huruf mad tabi'i itu. Yang pertama ada waw sukun, ada ya sukun, dan ada alif. Paham semuanya? Yang kedua, selanjutnya ya
Berapa harokat atau berapa panjangnya mad tabi'i itu? Paling tidak kita membacanya ya panjang kira-kira 1 alif. 1 alif atau 2 harokat. Fiha wujuh. Begitu ya. Semuanya? Insya Allah semuanya bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham semuanya? Baik, anak-anak sekalian, ya. Sekali lagi, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan baik, sesuai dengan panjang pendeknya, mad tabi'inya itu sesuai, ya, dengan apa yang kita pelajari, maka bacaan Quran kita menjadi baik. Salat kita menjadi khusyuk. Kalau tidak khusyuk, maka orang ketawa dengan mendengarkan bacaan kita. Kita aja nggak khusyuk dengan bacaan kita karena kita tidak memahami ya hukum bacaan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di antaranya hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Qur'an itu adalah mad tabi'i ini. Dan ini harus kita terapkan dalam pembacaan Quran kita di setiap harinya. Ya, wabil khusus di setiap sholat kalian, setiap sholat kita semuanya. Baik, anak-anak sekalian, tentunya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mungkin di antara kita akan kembali, saya akan bertanya sebelum kita tutup ya. Jadi dari kelompok 1 mungkin ada, ini kita sedikit ini ya, layarnya kita, oke, kita off-kan dulu. Ada berapa hurufkah mad tabi'i itu? Ciri-ciri mad tabi'i. Kelompok 1 ya. Silakan, ada berapa huruf? 3 huruf. Yang huruf pertama alif, ya sukun, waw sukun. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Kelompok 2 itu mad tabi'i kita baca berapa panjang? Berapa panjangkah kita baca mad tabi'i? Alif atau 2 harokat. Ya. 2 harokat. Jadi alif 2 harokat. Oke. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Tutup dulu ya, kertasnya ditutup dulu ya, atau materi ditutup dulu supaya bisa menjawab. Oke. Sekarang silakan atau tolong diberi salah satu contoh mad tabi'i yang di sana terdapat waw mati. Salah satu contohnya aja. Min dunillah. Min dunillah. Bukan min dunillah ya. Min dunillah. Ya, jadi. Mana mad tabi'inya? Ada waw sukun setelah dhamma. Baik, Masya Allah. Ya, sudah luar biasa. Jadi masing-masing kita kelompok dan masing-masing siswa sudah sedikit banyak memahami tentang mad tabi'i. Oleh karena itu, ilmu mad tabi'i yang sudah kita pelajari ini harus diterapkan di bacaan Quran kita. Bacaan Quran, bacaan sholat kita ya dalam membaca Al-Quran supaya itu selalu tepat. Ya, dalam baca Al-Quran selalu mantap dalam membaca Al-Quran diiringi dengan suara yang merdu. Supaya orang mendengar itu bisa merinding, bisa tersentuh hatinya. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Orang tua kita diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Nah, dan kita dimudahkan dalam belajar, dalam menghafal pelajaran kita di sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.